Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Alfi dengan mata pelajaran tematik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aneka benda di sekitarku. Nah, ada banyak benda di sekitar kita. Benda-benda tersebut memiliki fungsi atau kegunaan tertentu untuk membantu kita dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya, di dalam kelas, anak-anak bisa melihat ada buku, ada kapur, ada papan tulis, ada meja, kursi, dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika di rumah, kita dapat melihat ada ayah, ibu, kakak, adik, ada sendal, sepatu, handuk, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apakah sebenarnya benda itu? Benda adalah segala yang ada di alam ini yang memiliki wujud, seperti manusia, hewan, tumbuhan. Nah, itu merupakan benda. Juga ada buku, batu, pensil, dan lain sebagainya juga benda. Nah, apakah anak-anak tahu apa perbedaannya? Nah, simak video ini lebih lanjut ya. Macam-macam benda. Yang pertama, benda berdasarkan sifat fisiknya. Berdasarkan sifat fisiknya, benda mempunyai ukuran, bentuk, dan warna. Benda berdasarkan ukurannya. Benda di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada pula yang pendek. Benda berdasarkan bentuknya. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Ada yang berbentuk segitiga, lingkaran, segi empat, dan yang lainnya. Benda berdasarkan warnanya. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Ada yang berwarna merah, kuning, coklat, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada benda berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda mati. Benda hidup adalah benda yang dapat bergerak, mengalami pertumbuhan, makan, dan minum. Contohnya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, benda mati adalah benda yang tidak butuh makan dan minum, juga tidak bisa bergerak dan tidak mengalami pertumbuhan. Contohnya gelas, buku, dan pensil. Yang ketiga, ada benda berdasarkan ciri-cirinya. Berdasarkan ciri-cirinya, benda dapat menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, bahkan buku bisa menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Sementara itu, cahaya, panas, dan suara bukanlah benda karena tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Yang terakhir, ada benda berdasarkan bahannya. Benda-benda di sekitar kita terbuat dari berbagai bahan dasar. Ada kayu, kertas, plastik, kaca, logam, dan karet. Nah, benda dari kayu bersifat mudah dibentuk dan tahan lama, tidak tahan api dan mudah terbakar. Contohnya ada meja, kursi, dan lemari. Nah, selanjutnya benda dari kertas. Nah, sifat bahan kertas ini mampu menyerap air dan tinta, tetapi mudah untuk robek. Contohnya itu ada tisu, kardus, koran, ada origami, ada layang-layang, dan lain sebagainya. Selanjutnya benda dari plastik. Nah, sifat dari plastik ini yaitu tidak tembus air, tahan lama, ringan, dan tidak mudah pecah. Contohnya ada ember dan gayung. Selanjutnya benda dari kaca. Sifat dari bahan kaca ini, kaca menghantarkan panas, dapat dibentuk dan tidak tembus cahaya. Contoh bendanya ada gelas, piring, dan kacamata. Selanjutnya, benda dari logam. Nah, sifat benda logam ini dapat tembus cahaya dan kedap air. Contohnya ada panci, sendok,
dan juga garpu. Selanjutnya yang terakhir ada benda dari karet. Nah, sifat dari karet ini yaitu lentur, elastis, tidak menyerap air, tidak mudah sobek dan patah. Contohnya ada ban, ada balon, dan sendal jepit. Nah, itu tadi macam-macam benda di sekitar kita. Apakah anak-anak sudah paham? Nah, terima kasih sudah mendengarkan dan mengamati video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih ya anak-anak. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.